Ada beberapa pendapat ahli tentang media sosial. Yang pertama adalah B.K. Lewis. Media sosial adalah suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang bisa memungkinkan orang-orang untuk saling melakukan interaksi, produksi, dan juga berbagi pesan. Yang kedua ada Chris Morgan. Dia mengatakan bahwa sosial media adalah satu perangkat alat komunikasi yang di dalamnya memungkinkan untuk terjadi jenis interaksi baru. Terus yang ketiga ada Dave Karpen. Nah, dia mengatakan bahwa media sosial adalah tempat kumpulan gambar, video, teks, serta hubungan interaksi dalam jaringan baik individu atau kelompok seperti organisasi. Nah, setelah kita tahu apa itu media sosial atau sosial media, sekarang kita ke manfaat media sosial. Yang pertama yaitu koneksi antar teman dan juga keluarga. Nah, kan kita banyak ya zaman sekarang ini keluarga atau teman kita yang tinggalnya jauh dari tempat tinggal kita. Kalau dulu kan harus nyamperin, harus gini kalau untuk ketemu kan. Kalau sekarang kita bisa menggunakan teknologi sosial media ini sebagai tempat kita untuk komunikasi, tempat kita untuk berbagi kabar, tempat kita buat saling curhat sama teman atau keluarga jauh kita. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh buat nyamperin dia ke tempat tinggalnya gitu. Terus yang kedua yaitu akses informasi dan edukasi. Nah, buat akses informasi dan edukasi ini kita dapat mengaksesnya, contohnya itu di channel YouTube-nya Ruang Guru. Seperti yang kita tahu, di Ruang Guru itu banyak memberikan video-video pembelajaran, memberikan video-video edukasi untuk kita yang ingin belajar dan untuk kita yang ingin mengetahui gimana sih proses ini, gimana sih cara pengerjaan ini. Biasanya anak Gen Z ya yang banyak gitu, banyak yang nyari tahu. Bahkan bukan anak Gen Z aja, ada orang-orang yang orang tuanya ngajarin anaknya lewat akses channel YouTube Ruang Guru. Terus ada juga itu platform untuk mengekspresikan diri dan juga kreativitas. Nah, biasanya ada Gen Z nih yang banyak buat mengekspresikan diri dan menampilkan kreativitas diri kita lewat platform-platform. Contohnya itu seperti TikTok, YouTube, terus Instagram, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman, selain yang kita tahu adalah media sosial itu banyak negatifnya, ternyata media sosial itu juga banyak loh manfaatnya. Dan yang saya sebutkan tadi hanya sebagian kecil dari manfaat sosial media. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari informasi, yang ingin mencari edukasi, yang ingin mengekspresikan diri, yang ingin berkabar jauh sama teman atau keluarganya, sekarang kita udah bisa menggunakan sosial media. Seperti itu ya teman-teman. Saya di sini ingin menjelaskan dampak sosial media terhadap perilaku seseorang. Sebelumnya nama saya Raffi Fadila Putra Firza dengan NIM 2415040003. Nah, di sini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah fear of missing out atau FOMO, takut tertinggal tren atau aktivitas orang lain. Nah, FOMO ini sangat memberi dampak buruk terhadap pengguna media sosial yang berlebihan. Contohnya ketika ada influencer yang mempunyai barang yang keluaran baru seperti iPhone, nah itu bisa membuat kita menjadi ikutan membeli, padahal kita itu membeli cuma karena gengsi, kita cuma pengen ikut-ikutan, atau biasa kita bisa bilang itu disebut dengan FOMO. Nah, selanjutnya ada kecanduan media sosial. Ini poin kedua. Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan gangguan produktivitas dan pola tidur. Nah, dari penjelasan singkat di atas itu maksudnya adalah dapat menyebabkan gangguan produktivitas seperti pemborosan waktu. Contohnya adalah notifikasi atau konten yang terus muncul dapat membuat pengguna media sosial itu mengalihkan tugas-tugas penting dan menjadi tidak fokus. Nah, selanjutnya ada gangguan pola tidur. Ini bisa membuat kita tidur terlambat atau membuat kita jadi begadang. Nah, itu menyebabkan terganggunya pola tidur kita. Nah, selanjutnya ada cyberbullying atau konflik sosial. Menurunnya kepercayaan diri. Nah, contoh dari ini tuh misalnya ada seseorang yang menyebarkan berita kebohongan
tentang pengguna media sosial. Nah, pengguna media sosial ini langsung panik. Itu dapat membuat menurunnya kepercayaan diri. Baik, selanjutnya ada dampak media sosial terhadap perilaku individu. Yang pertama ada pengaruh terhadap identitas diri. Remaja merasa tertekan untuk tampil sempurna di Instagram atau di platform lainnya meskipun tidak merasa bahagia. Maksudnya adalah remaja ini seringkali merasakan tertekan untuk menampilkan diri di media sosial meskipun tidak selalu merasa nyaman atau sesuai dengan identitas asli mereka. Selanjutnya ada pengaruh terhadap perilaku konsumtif. Mengikuti influencer fashion yang mempengaruhi keputusan membeli produk. Maksud dari perilaku konsumtif adalah perilaku yang memberi barang yang berlebihan tetapi barang itu sama sekali tidak kita butuhkan, yang menyebabkan itu boros atau bisa disebut dengan perilaku konsumtif. Contoh dari penjelasan ini adalah ketika ada influencer tentang fashion yang mempromosikan baju itu tetapi kita sudah punya, hanya cuman beda warna saja. Nah, pengguna ini akan membelinya lagi. Itu menyebabkan perilaku konsumtif atau yang biasa kita sebut dengan pemborosan duit. Nah, yang terakhir ini adalah efek terhadap kesehatan mental. Seringkali membandingkan diri dengan orang lain. Maksud di atas adalah kita sebagai pengguna media sosial sering membandingkan diri dengan orang lain karena mungkin ada influencer yang lebih sempurna dibanding diri kita sendiri. Nah, itu dapat menyebabkan kita sering membandingkan diri sendiri terhadap orang lain yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang dampak media sosial terhadap perilaku individu dan dampak media sosial terhadap perilaku. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Yang pertama, stres dan kecemasan. Media sosial di satu sisi seru karena kita bisa tahu banyak hal. Di sisi lain kadang bikin kita ngerasa terbebani. Misalnya saat lihat orang-orang ngepost tentang hidup mereka yang kelihatan sempurna, kayak selalu liburan, pakai barang branded, atau kelihatan bahagia terus, kita jadi ngerasa hidup kita nggak sebaik mereka. Padahal apa yang kita lihat di sosial media itu sering cuma sebagian kecil dari kenyataan mereka. Tapi tetap aja tekanan buat jadi sempurna di media sosial itu nyata banget, dan itu bisa menjadi penyebab stres dan cemas. Yang kedua, depresi dan rendahnya harga diri. Selain itu, media sosial juga bisa bikin kita jadi lebih sering ngebandingi diri sama orang lain. Misalnya, lihat teman yang dapat banyak like atau komen positif serta berprestasi, sementara kita merasa postingan kita biasa-biasa aja. Lama-lama ini bisa bikin perasaan buruk muncul. Kalau terus-terusan, rasa minder itu bisa berkembang jadi perasaan sedih yang mendalam, bahkan depresi. Banyak orang gak sadar kalau hal-hal kecil di media sosial kayak scroll feed atau lihat story bisa berdampak besar bagi diri sendiri. Yang ketiga, FOMO atau fear of missing out. Nah, ada lagi yang sering banget terjadi yaitu fear of missing out. Ini tuh perasaan takut ketinggalan sama apa yang lagi happening di media sosial. Contohnya ada tren baru seperti tantangan TikTok, filter Instagram, atau produk viral. Kamu merasa harus ikut agar tidak ketinggalan, meskipun sebenarnya kamu tidak terlalu butuh atau tertarik. Selanjutnya tips menggunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama, pilih konten positif. Media sosial itu penuh dengan berbagai macam konten. Biar kita nggak kebawa ke hal yang negatif, pilihlah akun atau grup yang bikin kita termotivasi, terinspirasi, atau belajar hal baru. Misalnya, follow akun edukasi, motivasi, atau hobi yang sesuai dengan minat kita. Dengan begitu, waktu kita di media sosial jadi lebih bermanfaat. Yang kedua, mengatur waktu penggunaan. Media sosial bisa bikin kita lupa waktu. Jadi penting banget buat kita ngatur kapan kita boleh scroll. Misalnya, hanya setelah selesai
selesai mengerjakan tugas atau di jam istirahat. Jangan sampai media sosial mengganggu kegiatan penting kayak belajar atau istirahat. Jadi tentuin batas waktu biar semuanya jadi lebih seimbang. Yang ketiga, waspada terhadap hoax. Di media sosial banyak banget info yang gak jelas kebenarannya. Jangan langsung percaya atau share berita yang kita baca. Cek dulu sumbernya, lihat apakah itu dari media yang terpercaya atau cuma sekedar clickbait. Jangan sampai kita malah nyebarin berita palsu yang bisa merugikan orang lain. Nah, yang terakhir, berhati-hatilah dengan privasi. Media sosial bukan tempat untuk berbagi semua hal. Hindari posting informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau detail penting lainnya. Kalau nggak hati-hati, informasi ini bisa disalahgunakan oleh orang yang nggak bertanggung jawab.